Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin yang telah mengumpulkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita untuk duduk di majlis ilmu, majlis zikir, untuk bersalawat, untuk menuntut ilmu dan untuk mengarih ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini tidaklah pulang dari sini yang punya niat, punya hajat, Allah kabulkan niat dan hajat-hajatnya. Berkah dunia wal akhirah, selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Langsung saja kita doakan pertama guru kita Al-Habib Nagasi bin Ja'far Sekam, semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, sehat badannya, dikabul segala niat dan hajatnya, dimudahkan segala urusannya duniawi wa akhrawiyah. Amin ya rabbal. Juga seluruhnya Pak, kita doakan semuanya, tidak sebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajian kepada antum semuanya, namun kita doakan semuanya biar panjang umur, sehat afiah, berkah selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Hadirin, tidak akan panjang lebar menyambung tadi apa yang disampaikan oleh guru kita, membawakan daripada kalam Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad radhiyallahu anhum. Beliau tadi membahas daripada tentang bagaimana tentang hasud, tentang bahaya tentang hasud, bagaimana bahayanya tentang orang-orang yang mempunyai hati yang mana hati itu dipenuhi adalah iri dan dengki, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, inna fil jasad mudghah idza suluhat jasad khudduh wa idza fasadat jasad kulluh. Sesungguhnya pada dalam diri seseorang ada segumpal daging, apabila daging itu baik maka baik seluruh anggota tubuhnya, apabila daripada segumpal daging itu buruk maka buruk pula, sakit pula seluruh anggota tubuhnya. Wahyal gelap, yaitu hati. Maknanya apa? Segumpal daging itu adalah hati. Apabila hatinya baik, hatinya bersih, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hatinya bersih dari segala halnya, dari sifat iri, hasud dan sebagainya, kalau hatinya bersih maka dia tidak akan melakukan apapun itu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara membersihkan hatinya? Banyak caranya, itu yang gampang saja. Bagaimana cara untuk membersihkan hatinya? Yaitu dengan kita hadir majlis ilmu dan bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya apabila hati itu rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Maknanya apa? Dia akan selalu condong terhadap keburukan dan akan selalu condong terhadap hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, yang kedua, menyambung apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, juga ini hal yang terpenting agar kita tidak punya rasa iri ataupun hasud juga terhadap usnujon kita terhadap guru-guru kita. Bahaya kita untuk agar kita menjaga hati kita terhadap kita punya guru. Karena apa? Karena sebanyak apapun kita menuntut ilmu terhadap kita punya guru, namun kalau kitanya punya rasa suudzon, punya rasa berubah terhadap guru, maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat sampai kapanpun. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu warḍaha, beliau mengatakan, walau istama'a ala ilaihi ba'da al-islahi ba'da zalika masyayikhul masyriqi wal maghribi lam yatihul ila an wa yardaha anhu asyaikhu. Jikalau kau datang kepada guru-guru para orang ulama dari ujung barat sampai ujung timur, sesungguhnya ketahuilah, kata Imam Haddad, guru-guru itu tidak akan pernah bisa memendari dirimu kecuali gurumu. Paham nggak? Paham. Lalu dilanjutkan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wadrib syai'un 'alal murid taghairul qulub syai'u 'alaihi. Yang paling berbahaya, kata Imam Haddad, adalah berubahnya hati seorang murid terhadap gurunya. Kenapa? Kalau seorang murid sudah berubah hatinya terhadap gurunya, maka yang pertama tadi ilmunya satu nggak bakal manfaat, nasyamal hafidhu, hafalannya bakalan hilang, wakalal lisanu, dan maka lisannya ini nggak bakalan didengar sama orang. Ente nih kalau nggak ada sikap kurang apa berubah terhadap guru, wakalal lisanu, maka lisannya itu omongannya nggak bakal didengar sama orang. Kalau ngomong sama siapapun nggak bakal didengar, dianggapnya bohong terus. Kenapa? Karena hatinya punya sikap suudzon terhadap gurunya. Yang terakhir yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu warḍaha, ini lebih dahsyat lagi tentang orang yang memang hatinya ini ada hasud dan iri dengki,
dan apalagi berubah terhadap gurunya. Apa beliau mengatakan? Ukhutul walidain tama'hu taubah wa ukhutul ustad lam yahu syai'un batah. Beliau mengatakan bahwasanya dosa uqulul walidain, dosa terhadap kedua orang tua itu masih ada harapan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada harapan ampunan, kita bisa minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulul ustad, tetapi kalau kita durhaka, punya dosa terhadap guru, tidak ada kata ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan kamu minta maaf meraih ridhonya dari seorang gurunya. Maknanya apa? Dosa terhadap kedua orang tua masih ada harapan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi uqulul ustad, dosa terhadap guru, tidak ada kata ampunan melainkan kamu minta maaf meraih ridhonya dari seorang guru, mengharapkan ridho terhadap gurumu. Makanya oleh sebab itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita setiap kali hadir majlis, pulang dari sini, selain niat kita digabul, hajat kita digabul, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Amin. Mana aminnya? Punya hati kita, ngerasa hati kita kotor nggak? Kita yang datang ke sini banyak dosa nggak? Asa nggak mau? Mudah-mudahan ke Allah Subhanahu wa taala selain mengabulkan niat dan hajat kita, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah terangi hati kita dengan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita dibersihkan oleh Allah, agar kita dijauhkan dari sifat iri, hasud, fitnah, zalim, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalikal firdaus al-rabbana. Ya Rabbi alimna min al-jannah fa'una ya arhamar rahimin. Rabbi anfa'na barakatihim wa lana khusna bi hurmatihim wa amina fi tariqatihim mu'afati min al-fitani wa lafu minkum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.